Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Lauren Hugelmeyer lahir pada tahun 1988. Orang tuanya bernama Dale dan Laurie Hugelmeyer. Dia tumbuh bersama orang tua dan dua saudara perempuannya di Kentucky. Mereka adalah keluarga yang harmonis, sangat religius dan tradisional. Lauren memiliki ikatan yang sangat dekat dengan ayahnya Dale dan saudara perempuannya yang bernama Beth. Lauren pertama kali bertemu Matthew Phelps, atau yang biasa dipanggil Matt, saat dia masih duduk di bangku SMP. Meskipun mereka bukan teman dekat pada saat itu, namun bertahun-tahun kemudian, ketika Lauren dan Matt berusia 26 tahun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa sengaja, Matt melihat Instagramnya Lauren dan lalu menghubunginya. Selama beberapa bulan, mereka berkomunikasi secara online. Lauren dan Matt saling mengirim pesan dan berbicara lewat telepon hampir setiap hari. Keduanya melakukan hubungan jarak jauh karena Matt masih tinggal di Kentucky, sedangkan Lauren sudah pindah. Namun meski jarak mereka terpisah ratusan kilometer, hubungan mereka mulai berkembang. Matt akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Lauren di kota Raleigh dan pindah ke sana hanya untuk menemaninya. Dan ternyata banyak kesamaan di antara mereka berdua. Mereka menyukai Harry Potter, Star Wars, dan film fantasi lainnya. Percakapan mereka selalu dipenuhi dengan tawa karena minat yang sama. Dan dengan cepat, mereka saling jatuh cinta. Karena Lauren tumbuh dalam keluarga yang religius, maka dia sangat senang sewaktu mengetahui kalau Matt orangnya taat beribadah. Hubungan mereka pun penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Orang-orang percaya bahwa mereka emang jodoh. Hampir semua anggota keluarga Lauren mendukung hubungan tersebut, kecuali Dale ayahnya. Dale sangat protektif terhadap putrinya. Dia khawatir akan kesejahteraan dan keselamatan Lauren yang akan menikah dengan seseorang yang hampir tidak dikenalnya. Namun, rasa khawatir pelan-pelan mereda karena dia menginginkan kebahagiaan putrinya. Singkat cerita, Lauren dan Matt bertunangan. Di acara itu, Lauren kelihatan bahagia dalam balutan gaun putih yang menakjubkan. Namun, suasana di pesta itu langsung berubah ketika ibunya Matt tiba dengan mengenakan pakaian warna putih. Tindakan itu jelas tidak menghormati Lauren. Karena hal ini, semua orang jadi tahu kalau ibunya Matt tidak senang putranya menikahi Lauren. Karena tidak mampu menahan rasa frustasi dan kekecewaan, Lauren pun mendekati Matt setelah pesta pertunangan untuk mengkonfrontasi tentang perilaku ibunya. Namun, Matt menepis kekhawatirannya dengan menyatakan bahwa dia tumbuh besar bersama kakek neneknya. Jadi, dia kurang dekat dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Setelah bertunangan, Lauren dan Matt membuat keputusan untuk pindah ke Raleigh, North Carolina pada tahun 2016. Meskipun berpindah lokasi, mereka tetap berkomitmen dan taat beribadah. Matt bekerja di sebuah perusahaan yang khusus untuk merawat para lansia di rumah. Kerja keras dan komitmennya membuat dia dinobatkan sebagai karyawan terbaik. Lauren sangat bangga dengan dedikasi dan kerja keras suaminya. Namun kontribusi Lauren sama pentingnya. Dia juga bekerja keras untuk mendukung ekonomi keluarga mereka. Seringkali dia mengambil 4 pekerjaan secara bersamaan. Selain pekerjaan penuh waktunya di perusahaan Fortune 500, salah satu pekerjaan sampingannya adalah menjadi babysitter di nursery suatu gereja di kotanya. Jasanya selalu digunakan oleh para orang tua yang harus menghadiri kebaktian di gereja, sehingga ibadah mereka tidak terganggu dengan rengekan suara anak-anak mereka. Selain itu, Lauren juga memiliki bisnis sampingan dengan menjual lilin wangi. Dia bersemangat untuk mengeksplorasi berbagai peluang, dan dia bertekad untuk sukses dalam usaha apapun yang dia jalani. Selama tinggal di kota itu, setiap Selasa malam, Lauren dan Matt akan bepergian ke rumah orang tuanya Lauren. Matt akan selalu datang tepat waktu, karena dia ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga Lauren. Semua ini dia lakukan demi merebut hati calon mertuanya. Lalu pada bulan November 2016, Lauren dan Matt mengadakan upacara pernikahan mereka di Wake Forest, North Carolina. Hari istimewa itu dipenuhi dengan tawa gembira. Dekorasi pesta penuh dengan sentuhan kecintaan mereka terhadap film favorit mereka. Lauren dan Matt masing-masing memegang pedang cahaya. Mereka membuat pesta itu bertema Star Wars. Tapi ternyata, hidup nggak selamanya berjalan lancar dan indah. Tak lama setelah pernikahan, keretakan mulai muncul dalam pernikahan mereka. Salah satu penyebabnya adalah ketidaknyamanan Matt terhadap teman-teman dekat Lauren di gereja. Kebetulan, Lauren punya sahabat pria, dan Matt mencurigai kalau pria itu mempunyai perasaan terhadap Lauren. Namun,
Lauren selalu bilang di antara dia dan sahabatnya tidak ada apa-apa. Dia selalu mencoba meyakinkan Matt bahwa dia tidak merasakan apapun terhadap sahabatnya. Rupanya, Matt punya trauma terhadap pengalaman masa lalunya dengan pernikahan pertamanya. Istri dia yang sebelumnya berselingkuh ketika dia sedang bekerja. Ketika dia pulang ke rumah, bukannya sambutan yang dia dapat, melainkan istrinya memberitahunya kalau dia tidak pernah mencintai dan meninggalkan Matt begitu saja. Pengkhianatan itu membuat Matt sangat terluka. Dia berjuang untuk menghilangkan sakit hatinya dalam waktu yang lama. Menurut Matt, dampak dari pernikahan pertamanya sangat mendalam. Perasaan dan emosinya masih sering kacau kalau mengingat hal itu. Seiring berjalannya waktu, sikap Matt semakin berubah. Dia menjadi pesimis, tertekan, dan tampak tidak bahagia. Matt bahkan tidak mau lagi menghadiri kebaktian gereja bersama Lauren. Hal ini membuat Lauren kecewa. Dia merasa kalau Matt sudah tidak mencintainya lagi. Dan hal itu meninggalkan kekosongan yang semakin besar dalam hubungan mereka. Parahnya, Matt mulai menunjukkan gejala malas bekerja. Dia sering gonta-ganti pekerjaan. Baru beberapa minggu bekerja, Matt pasti minta berhenti. Tentu saja, ini membuat Lauren kesal. Karena dia harus mencari pekerjaan tambahan lagi untuk menutupi biaya hidup mereka. Yang bikin Lauren tambah marah, Matt juga suka menghabiskan uang simpanan mereka. Teman-teman Lauren dan Matt serta anggota keluarga mereka berjuang untuk menarik Matt keluar dari depresinya. Tetapi upaya mereka tampaknya tidak berhasil. Matt malah menghabiskan waktu berjam-jam di depan TV bermain video game. Lauren yang sudah putus asa memutuskan untuk menghubungi ibu dan saudara perempuannya. Dia menceritakan kepada mereka betapa lelahnya dia bekerja 4 macam pekerjaan. Setelah lelah bekerja seharian, saat dia pulang ke rumah, dia masih harus membereskan rumah yang berantakan, cucian yang menumpuk, menyiapkan makanan, dan berbagai macam pekerjaan rumah tangga lainnya. Meskipun begitu, Lauren tetap berkomitmen pada pernikahannya dan bertekad untuk mengatasi dan melewati semua masalah ini. Dia tetap dengan keputusannya yang teguh untuk tetap berada di sisi Matt. Saat Lauren dan Matt merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-4 bulan, hubungan mereka tetap tegang seperti sebelumnya. Salah satu perubahan yang menimbulkan kekhawatiran adalah ketidakhadiran Matt pada malam Selasa di rumah keluarga Lauren. Ini menyakiti hati Lauren dan keluarganya, karena tampaknya Matt sengaja melakukan itu. Lauren telah mencoba mengajak Matt untuk berbicara 4 mata mengenai masalah pernikahan mereka. Tetapi tampaknya Matt tidak mendengarkan atau tidak peduli. Sebenarnya, Lauren sangat ingin menyelamatkan pernikahannya dengan Matt. Dia bahkan rela melakukan apapun. Sayangnya Matt tidak mau peduli lagi dengan semua itu. Ketika Matt mengusulkan agar mereka pergi ke Bowling Green, Kentucky, tempat keluarganya tinggal, Lauren langsung setuju. Dia pikir pergi bersama Matt bisa membuat hubungan mereka kembali seperti dahulu. Namun sayangnya, ketika Lauren dan Matt tiba di Bowling Green, Kentucky, orang tuanya Matt sedang berencana untuk melakukan perjalanan. Karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di sana, mereka berdua memutuskan untuk ikut dengan orang tuanya Matt. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sikap ibunya Matt terhadap Lauren tidak berubah. Dia terus bersikap dingin, dan ini menyebabkan ketegangan berlangsung sepanjang perjalanan. Satu ketika, ibunya Matt mengatur pemotretan untuk foto keluarga. Lauren sangat bersemangat karena diikut sertakan oleh ibu mertuanya. Dia berharap ini akan menjadi perubahan dalam hubungan mereka. Beberapa hari sebelum pemotretan, ibunya Matt mengirim pesan kepada Lauren bahwa semua orang akan mengenakan pakaian berwarna biru. Dengan semangat, Lauren pergi berbelanja dan membeli 2 pakaian biru baru. Satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Matt sesuai dengan instruksi ibu mertuanya. Namun ketika mereka tiba di lokasi pemotretan yang ditentukan, semua orang kecuali Lauren dan Matt mengenakan pakaian warna putih. Dengan wajah bingung dan kecewa, Lauren menoleh ke ibunya Matt untuk meminta penjelasan. Dan bukannya mengakui kesalahannya, ibunya Matt malah kesal dengan Lauren. Dia mulai mengamuk dan menuduh kalau itu adalah kesalahan Lauren karena mengenakan pakaian berwarna biru. Dengan frustasi, Lauren mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Tapi ibunya Matt malah semakin marah dan membatalkan acara pemotretan itu. Singkat cerita, Lauren dan Matt kembali ke rumah mereka. Hubungan di antara mereka berdua terus memburuk. Matt semakin banyak menghabiskan waktunya sendirian. Perilakunya ini membuat Lauren khawatir. Saat mengamati perubahan sikap suaminya,
Lauren mulai curiga kalau Matt telah mencuri uang dari dana simpanan mereka untuk jalan-jalan ke Disney World. Kecurigaannya semakin besar dan terbukti ketika dia mengetahui bahwa Matt juga mengambil uang dari dompetnya. Lauren pun menelpon ibunya sambil menangis saat dia curhat masalah pernikahannya dan tingkah laku Matt yang makin menjadi-jadi. Dia pernah memberitahu ibunya kalau dia hanya punya cukup uang untuk membayar tagihan selama 1 bulan. Dan itu membuat Lauren cemas dan takut, karena dia tahu kalau dia dan Matt akan menghadapi kesulitan keuangan dalam waktu dekat. Kurang dari setahun sebelum mereka memulai hidup bersama, Lauren dan Matt memiliki tabungan sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 145 juta rupiah. Saat itu, mereka yakin tabungan tersebut akan menjadi landasan kokoh untuk masa depan mereka. Tapi kenyataannya, Lauren dan Matt sekarang ini menghadapi masalah keuangan yang besar. Dan kebanyakan itu karena pengeluaran Matt yang berlebihan. Merasa khawatir akan nasib pernikahannya, Lauren diam-diam mencari tahu tentang mantan istrinya Matt yang sebelumnya. Selama ini, Matt selalu bilang istri pertamanya yang selingkuh dan ninggalin dia. Tapi Lauren curiga kisah ini tidak benar. Jadi karena didorong oleh rasa ingin tahu dan ingin mengungkap kebenaran, Lauren akhirnya memutuskan untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam lagi. Ternyata, Matt dan istri pertamanya yang bernama Brooke Truett itu awalnya bertemu di kampus. Setelah berkencan selama 2 tahun, Matt melamar Brooke dan mereka pun segera menikah. Padahal, Brooke mengetahui bahwa Matt pernah selingkuh saat awal-awal pacaran. Matt mengaku kalau dia telah mencium gadis lain. Tapi meskipun disakiti, Brooke memaafkan Matt. Yang kedua kalinya Matt berselingkuh adalah tepat sebelum mereka menikah. Saat itu, Matt kembali memohon pengampunan kepada Brooke, dan dia akhirnya memaafkannya. Setelah Matt dan Brooke menikah, hubungan mereka dengan cepat berubah menjadi tegang. Brooke malah menuduh Matt menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak mereka perlukan. Sementara Brooke harus bekerja 40 jam seminggu. Karena semakin sering bertengkar, akhirnya Matt dan Brooke bercerai. Informasi ini sangat mengejutkan Lauren. Dia memberitahu orang tuanya bahwa Matt lah yang selingkuh dan bermasalah, bukan mantan istrinya. Tentu saja ini membuat keluarganya Lauren dipenuhi amarah dan merasa dikhianati. Dale, ayahnya Lauren yang protektif terhadap putrinya, takut kalau Matt akan berbuat sesuatu yang jahat jika mereka menanyakan fakta ini kepadanya. Maka dari itu, mereka terpaksa tetap diam dan menyimpan hal tersebut. Rasa frustasi Lauren terhadap suaminya semakin besar. Penemuan ini menghancurkan kepercayaannya yang sudah rapuh. Ditambah lagi, dia menemukan bahwa Matt telah menggunakan kartu kredit dan menghabiskan 1.200 atau sekitar 17 juta rupiah untuk video game. Ditambah 1.100 US dollar atau sekitar 16 juta rupiah lagi untuk membeli kartu voucher. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Lauren. Lauren kembali menghubungi ibu dan saudara perempuannya supaya bisa membantu Matt mengatasi kebiasaan belanjanya yang berlebihan. Mereka akan membantu rencana anggaran dan belanjanya. Untunglah Matt menunjukkan respon positif. Dia benar-benar ingin memperbaiki masalah keuangan dan berkomitmen untuk membuat perubahan positif dalam pernikahannya. Pada tanggal 31 Agustus 2017, seorang wanita yang pernah bekerja dengan Matt tiba-tiba muncul di depan rumah Lauren. Matt memberitahu Lauren bahwa dia akan pergi bersama wanita itu karena wanita itu membutuhkan bantuannya. Lauren tentu saja terkejut, kesal dan sangat marah pada Matt karena pergi dengan wanita itu. Dia mengirim pesan dan menelpon Matt berulang kali. Namun Matt tidak menjawab sama sekali. Akhirnya Lauren memutuskan untuk menghubungi saudara perempuannya. Dia melampiaskan rasa frustasinya menceritakan bagaimana Matt telah menghancurkan hidupnya. Lauren juga telah memberitahu Matt tentang keputusannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Hari pun berlalu, dan pada dini hari di tanggal 1 September 2017, petugas operator 911 menerima panggilan dari Matt. Dia berkata, "Aku pikir aku membunuh istriku. Aku bermimpi dan saat menyalakan lampu, dia sudah mati dan tergeletak di lantai. Ada darah di sekujur tubuhku dan juga ada pisau berdarah di tempat tidur. Kupikir aku yang melakukannya. Dia tidak bergerak. Ya Tuhan, aku sangat takut. Dia tidak pantas menerima ini." Suara Matt terdengar gemetar ketakutan dan panik saat dia berbicara dengan petugas operator. Suaranya dipenuhi dengan rasa bersalah. Matt menjelaskan ke operator kalau dia mungkin membunuh istrinya akibat overdosis meminum obat batuk pilek Coricidin.
Dia meminum obat itu karena obat tersebut dapat membantunya tidur lebih nyenyak di malam hari. Beberapa menit kemudian, Departemen Kepolisian Raleigh tiba di lokasi kejadian. Mereka menemukan Matt berdiri di tangga depan. Polisi segera menahan dan mengamankannya. Saat masuk ke dalam rumah, polisi menemukan pemandangan yang mengerikan di kamar tidur utama. Di sana, Lauren ditemukan di lantai dalam posisi meringkuk tak bernyawa. Darah berceceran di mana-mana. Seluruh dinding, karpet, selimut, tempat tidur terkena cipratan darah. Polisi dengan teliti mengumpulkan foto, sampel, dan bukti di TKP. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mencari petunjuk yang dapat memberikan gambaran jelas tentang peristiwa yang terjadi malam itu. Saat penyelidik TKP melanjutkan pencarian bukti di rumah Matt dan Lauren, petugas polisi lainnya pergi ke rumah keluarga Lauren dan memberitahu mereka kabar menyedihkan ini. Lori, ibunya Lauren, yang membuka pintu dan menyambut petugas polisi itu. Dia bertanya, "Apa ada yang tidak beres dengan Lauren?" Dengan wajah muram, polisi itu menjawab, "Iya." Jantung Lori mulai berdebar kencang saat bertanya, "Apakah dia meninggal?" Dan sekali lagi, polisi itu menjawab, "Iya." Meski diliputi emosi dan syok, Lori menanyakan pertanyaan yang paling penting, apakah Matt yang membunuhnya? Dan kembali lagi, polisi itu dengan berat hati membenarkan kecurigaannya dan mengucapkan, "Ya, dia yang melakukannya." Mendengar jawaban itu, Laurie menjerit dengan keras. Beth, saudara perempuan Lauren, terbangun mendengar jeritan kengerian ibunya. Dia berlari menuruni tangga. Setelah mencapai anak tangga terbawah dan melihat petugas polisi berdiri di dekat pintu depan, Beth sadar kalau sesuatu yang buruk telah menimpa saudara perempuannya. Singkat cerita, Matt diinterogasi di kantor polisi mengenai keterlibatannya dalam pembunuhan istrinya. Tetapi Matt memutuskan untuk meminta bantuan pengacara, sehingga interogasi pun dihentikan. Setelah itu, Matt dibawa ke rumah sakit dan menjalani tes darah untuk mengetahui apakah dia memang berada di bawah pengaruh obat batuk. Kemudian Matt ditahan di penjara dengan tuduhan pembunuhan. Polisi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua catatan dan barang elektroniknya Matt. Mereka berharap dapat menemukan tambahan bukti yang menunjukkan motif Matt membunuh istrinya. Saat menelusuri catatan internetnya, polisi menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa minggu terakhir menjelang kematian Lauren, Matt telah membrowsing apa efek mencampur obat batuk Coricidin dengan alkohol. Polisi juga menemukan akun Instagram lain milik Matt dengan nama Marty Radical. Di sana ditemukan banyak postingan terkait dengan kematian, iblis, dan adegan film American Psycho. Semua ini tampaknya sangat bertolak belakang dengan citra publik yang dulu ditunjukkan oleh Matt. Dia bahkan pernah menyebut dirinya sebagai seorang calon pendeta di depan umum. Saat laporan toksikologi untuk Matt masuk, terungkap bahwa ada sejumlah kecil obat batuk dalam sistem tubuhnya. Namun tidak pada tingkat berbahaya yang akan menyebabkan halusinasi. Penemuan ini memberikan bukti tambahan yang mendukung dugaan bahwa Matt dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah pengaruh zat apapun saat kematian Lauren. Sedangkan laporan otopsi menunjukkan kalau Lauren sedang tertidur miring ketika Matt memasuki kamar dan menikamnya. Setelah menikam sekali di tubuhnya, Matt menggulingkan Lauren dan menikamnya beberapa kali di wajahnya. Lauren sempat berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Beberapa luka yang ditemukan di lengannya menunjukkan bahwa dia berusaha membela diri. Secara total, Lauren menderita 123 luka tusuk dan sayatan. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Matt mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sewaktu di persidangan, Matt menyatakan penyesalan atas kejahatannya. Dia mengakui apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Aku merasa seperti monster. Kegelapan itu menguasaiku sampai aku buta terhadap jalan yang telah kuambil dan tuli terhadap teriakan minta tolong." Tapi Dale, ayahnya Lauren, tidak akan pernah memaafkan Matt. Dale mengatakan, "Menurutku, dia merencanakan semuanya dari awal, mulai dari hari pertama hingga akhir. Tidak pernah akan kumaafkan dia. Aku akan membawanya ke kuburanku, dan aku akan tetap membencinya." Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.
I wish I could hold her. She was laying on her stomach in the floor. He was sitting on her back, stabbing her. He tortured her. He tortured her. I miss her and I love her. I'm sorry I let you down. I should have seen it. All I can tell her, I'm sorry I let you down. But I ain't gonna let the rest of them down, not no more.